warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan posisi Abdurrahman Wahid yang mulai menjabat tahun 1999. Megawati merupakan salah satu sosok pemimpin wanita yang berpengaruh di Indonesia. Perkembangan kehidupan politik pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, pemberantasan KKN. Tugas Presiden Megawati diawali dengan upaya pemberantasan KKN. Karena banyaknya kasus KKN yang belum tuntas, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi. Setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara yang disingkat menjadi KPKPN. Dari segi kemiripan tugas, keberadaan kedua komisi tersebut terkesan tumbang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan Presiden Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat terselesaikan. Kedua, meluruskan otonomi daerah. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakmampuan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah mulai dari posisi gubernur hingga bupati seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. Di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ada sejumlah undang-undang yang progresif terhadap hukum di Indonesia, namun ada juga yang kontroversial. Ada beberapa undang-undang yang dianggap progresif, antara lain undang-undang yang mengatur pembentukan lembaga KPK, pemisahan TNI Polri, serta memisahkan pengadilan dari kewarganegaraan pemerintah menjadi kewenangan Mahkamah Agung atau MA. Sedangkan salah satu undang-undang yang dianggap kontroversial adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang usaha outsourcing. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, terdapat berbagai kebijakan pada bidang politik di Indonesia. Salah satunya yaitu membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR atau MPR yang berakhir mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal, terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa pendatang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Perjalanan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat cukup dinamis dan seringkali diwarnai pasang surut pasca terorisme
terorisme 11 September 2001, pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah dalam melawan terorisme dengan membentuk koalisi bersama masyarakat internasional untuk memberantas terorisme. Dukungan Indonesia, khususnya pemerintahan Megawati Soekarno Putri terhadap koalisi global anti terorisme, menjadi suatu hal yang wajar mengingat Indonesia sudah dan masih menghadapi berbagai aksi terorisme. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia mendukung koalisi global anti terorisme Amerika Serikat, dan apakah terdapat hubungan antara dukungan pemerintahan Megawati terhadap koalisi global anti terorisme Amerika Serikat dengan upaya pemulihan kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat. Tingkat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah negara bangsa dengan unit analisis perilaku kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan unit eksplanasi berupa situasi keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini mempergunakan teori kepentingan nasional dan fungsi kebijakan luar negeri Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber baik berupa buku, rujukan, surat kabar, dan internet. Penelitian ini bersifat eksplanatif dengan tujuan untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengapa tipe penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel melalui pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia, terutama pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dalam mendukung koalisi global anti terorisme Amerika Serikat dipengaruhi oleh adanya tekanan eksternal dan kondisi domestik Indonesia. Sanksi embargo militer yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat berdampak pada penurunan kapabilitas militer Indonesia. Penurunan kapabilitas ini mengakibatkan militer Indonesia tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengatasi berbagai ancaman dan gangguan yang terjadi di Indonesia, termasuk terorisme. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani dalam mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003 yang lalu dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Ada beberapa poin penting dalam kebijakan tersebut. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara, dan privatisasi BUMN. Di sektor keuangan, dilakukan perancangan jaring pengaman sektor keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan terstrukturisasi sektor pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Lalu, di sektor investasi, dilakukan peninjauan daftar negatif investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, serta pemberantasan korupsi. Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs rupiah yang semula 9.800 pada tahun 2001 menjadi 9.100 di tahun 2004. Tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5%, sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%. Begitupun poin IHSG dari 459 pada 2001 menjadi 852 pada 2004. Kesimpulannya adalah di sini berangkat dari analisa dan evaluasi serta melihat hasil yang dicapai dalam melaksanakan amanat TAP MPR dan arah kebijakan yang sudah ditentukan dalam GBHN tahun 1999 sampai tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 tentang Propenas 2000 sampai 2004. Maka pertanyaan permasalahan penelitian tesis ini sesungguhnya sudah terjawab. Terhadap pertanyaan nomor 1, sejauh mana keseriusan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam memerangi korupsi dilihat dari kebijakan kriminalnya, dapat dijawab dengan fakta bahwa lahirnya Undang-Undang Tipikor, berdirinya lembaga KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor yang adalah cermin keseriusan pemerintahan Presiden Megawati dalam menghadapi korupsi. Pembentukan perundang-undangan yang ditugaskan Propenas tahun 2000 sampai 2004
dengan prioritas pada aturan hukum yang terkait masalah korupsi dan sarana hukum untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Memperlihatkan kehendak keseriusan itu. Dikeluarkannya Kepres dengan Inpres yang menyangkut pemeriksaan dan peradilan terhadap Gubernur NAD oleh KPK adalah bawahan secara tidak langsung. Adalah salah satu contoh bahwa Presiden Megawati tak main-main. Terhadap pertanyaan nomor 2, seberapa cukup formulasi kebijakan kriminal pada masa pemerintahan Presiden Megawati dikaitkan upaya memerangi korupsi di Indonesia? Penjelasannya sebagai berikut. Pemerintahan Presiden Megawati telah meletakkan dasar aturan perundang-undangan dan aturan turunannya untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Seperti antara lain Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BPK, dan Undang-Undang tentang e-Government, Undang-Undang tentang BI. Lahirnya Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pembentukan KPK, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. PP tentang Perlindungan Saksi dan menandatangani Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi di New York merupakan instrumen hukum yang vital dan memerangi korupsi yang extraordinary crime itu. Keberadaan MK, Komisi Yudisial, MA, kewenangan barunya, dan peran BPK yang makin jeli mengaudit keuangan negara merupakan cara penuh harapan baru terciptanya keseimbangan untuk pembangunan hukum.